Menurut Nasdem, memang wakil Mas Anies untuk memenangkan pertarungan, menutup kelemahan ada di Jawa Timur dan di Jawa Tengah, memang dari NU. Dan dari NU itu adalah figurnya yang lebih komprehensif, muda, ya kan, punya darah biru, punya potensi yang bisa digerakkan untuk memenangkan itu ya. Selain Khofifah ya Mbak Yeni. Ini NU tulen. Beliau ini kan keturunan langsung dari para pendiri NU, ya, dan almarhum bapak beliau juga mantan ketua PBNU, ya, kalau kita merujuk ke situ, dan juga mantan Presiden RI. Ternyata beliau memiliki kedekatan khusus dengan Mas Anies Baswedan. Pernah diajak dulu oleh Mas Anies untuk bisa bergabung menjadi dosennya ketika Mas Anies menjadi rektor di salah satu kampus ternama di ibu kota ketika Mbak Yeni baru saja selesai mengambil master. Ini menunjukkan bahwa tidak ada sekat antara Mas Anies dengan teman-teman di NU. Orang yang berkecimpung dalam dunia politik sudah cukup lama, pasti harus siap untuk menduduki jabatan publik, karena itu kan memang salah satu tujuan kita adalah untuk menduduki jabatan publik yang strategis agar bisa membuat kebijakan-kebijakan publik yang membuat perubahan positif di masyarakat. Selalu politisi itu kan harus punya tujuan seperti itu. Jabatan publik apapun adalah alat yang paling cepat untuk bisa membuat perubahan-perubahan kebijakan di masyarakat. Nah, jadi kalau orang sudah berada di dunia politik, tentunya ketika ada momentum, ketika ada kesempatan yang tercipta, ya harus bersedia. Kalau memang cita-citanya adalah bekerja dalam bidang kebijakan publik. Nah, saya juga masuk dalam kategori itu. Tentunya harus siap, harus bersedia, harus menyiapkan diri. Tentunya harus menyiapkan diri. Yeni Wahid siap dampingi Anies, bisa perkuat basis suara di Jatim, Jateng, dan kalangan NU. Dikutip dari fajar.co.id, Jakarta, Yeni Wahid memberi sinyal siap berpasangan dengan Anies Rashid Baswedan. Putri Gus Dur itu mengaku memiliki kedekatan dengan Anies. Pernyataan tersebut disampaikan Yeni setelah menghadiri acara penerimaan delegasi Presiden Global Council for Tolerance in Place GCTP dan penandatanganan MOU Nota Kesepahaman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 8 Agustus. Menurut Yeni, sebagai sosok yang sudah lama aktif di dunia politik, dirinya tentu harus siap jika diminta menduduki jabatan publik, termasuk menjadi cawapres. Dengan menduduki jabatan publik, dirinya bisa membuat kebijakan yang bisa membawa perubahan untuk rakyat. Jabatan publik merupakan alat paling cepat untuk membuat perubahan di tengah masyarakat. Nah, ketika ada kesempatan, seorang politikus harus siap mengisi jabatan publik. Kalau cita-citanya bekerja sebagai pejabat publik, ya harus siap, tuturnya. Yeni menyebutkan dirinya termasuk kategori politikus yang ingin menduduki jabatan publik. Selain itu, kalau memang diminta mengisi jabatan tersebut, dirinya harus mempersiapkan diri. Disinggung soal pilihan 3 baca pres, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Yeni menegaskan dirinya memiliki kedekatan dan hubungan baik dengan semuanya. Dengan Anies misalnya, dia mempunyai kedekatan khusus. Saat Anies menjadi rektor Universitas Paramadina, Yeni Wahid diminta oleh Anies menjadi dosen di kampus tersebut. Ketika itu dia baru menyelesaikan studi master di Amerika Serikat. "Pak Anies rektor, saya salah satu dosennya," ucap dia. Yeni juga mengaku dekat dengan Ganjar karena dalam satu komunitas. Suami Yeni yaitu Dhohir Farisi merupakan alumnus Universitas Gadjah Mada UGM atau sama dengan Ganjar. Pun begitu juga halnya dengan Prabowo. Yeni juga memiliki hubungan baik. "Suami saya dulu juga di Gerindra," ungkapnya. Pengamat politik dan akademisi Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan, selama ini nama Yeni masuk dalam bursa baca pres pendamping Anies. Dengan demikian, pernyataan kesiapan Yeni itu menjadi angin segar bagi Anies dan KPP. Yeni merupakan tokoh perempuan Nahdlatul Ulama NU, sehingga diharapkan dapat menarik suara warga Nahdliyin, khususnya suara pemilih NU di Jatim dan Jateng. Di 2 provinsi itu suara Anies terbilang lemah. Nah, Yeni bisa melengkapi kelemahan tersebut. Namun, kepastian pilihan tersebut tentu kembali berpulang kepada Anies dan KPP yang berisi Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Sebelumnya, analis politik Universitas Hasanuddin Unhas Gustiana Kambo menilai figur-figur perempuan yang muncul saat ini bisa saja salah satunya akan menjadi cawapres.
Menurutnya, potensi pemilih perempuan sangat besar. Berdasarkan hasil pleno KPU RI, daftar pemilih tetap DPD Indonesia yaitu pemilih laki-laki. Daftar pemilih tetap DPD Indonesia yaitu lebih dominan perempuan. Jika ada figur menjadi representasi perempuan, maka akan sangat kuat. Jadi, kalau satu misalnya mengarah ke perempuan, maka mungkin basis perempuannya agak kuat, tuturnya. Menurut Gustiana, jika basis perempuan cenderung ke Hovifah, mungkin ia dianggap dapat membawa suara lebih banyak. Sebab basis organisasi Hovifah dianggap kuat dan sudah dikenal massa. Dia gubernur Jatim dan tokoh muslimat NU, jadi dia ibarat gadis cantik yang bisa diperebutkan, kata Ketua Program Doktor Ilmu Politik FISIP Unhas itu. Hovifah juga bisa mewakili pemilih NU, namun pertanyaannya, kata Gustiana, apakah ada yang mampu membujuk Hovifah masuk ke dalam calon mereka? Kalau lainnya itu kan ada calon lain yang berbeda dan basis yang berbeda pula, jelasnya. Nah, di sini kata dia, partai harus punya kejelian untuk melihat seberapa besar calon-calon ini akan memberikan kemenangan. Jadi harus ada kecermatan calon tim sukses dan orang partai yang berkoalisi untuk menentukan siapa yang akan diambil menjadi pendulang suara.